kamu sudah tidak asing dengan musik yang baru saja kamu dengar. Tapi tahukah kamu, di balik musik yang indah, ada jiwa yang kesepian. Di balik ratusan karya abadi, ada seorang pria yang menulis sambil menahan sakit. Lahir dari tekanan, kehilangan, dan cinta yang tak selalu dibalas. Ini bukan sekadar kisah tentang kejeniusan. Ini adalah kisah tentang seorang anak kecil yang berseru lewat nada dan seorang pria dewasa yang menangis lewat harmoni. Wolfgang Amadeus Mozart lahir di Salzburg, Austria tahun 1756. Di usia 3 tahun, ia mulai bermain klavikord. Di usia 5, ia sudah menggubah lagu. Ayahnya, Leopold, mencintainya, tapi juga menuntut banyak hal. Mozart kecil jarang bermain seperti anak-anak lain. Hidupnya adalah tur keliling, tampil di depan bangsawan, dan berlatih siang malam. Tapi tahukah kamu, sejak kecil Mozart bukan hanya piawai memainkan musik. Ia juga memiliki kemampuan luar biasa. Ia bisa mendengar sebuah lagu sekali saja, lalu memainkannya ulang tanpa kesalahan. Bahkan saat usia 6 tahun, ia bisa memainkan 3 alat musik, piano, biola, dan organ dengan sempurna. Dan ketika kebanyakan anak baru belajar menulis, Mozart sudah menulis simfoni. Di balik tepuk tangan para raja dan ratu, tersimpan tangisan kecil yang tak terdengar, seorang anak yang merindukan masa kecilnya sendiri, yang lelah. Tapi tak bisa berhenti, karena semua orang menyebutnya anak ajaib. Saat remaja, Mozart tak lagi dipandang sebagai keajaiban. Ia mulai harus bersaing. Dunia tak lagi ramah. Ayahnya ingin ia tetap patuh, tapi Mozart ingin menentukan jalannya sendiri. Dia berkelana dari kota ke kota, membawa harapan dan komposisi. Tapi tak semua menerima musiknya. Ia pernah menulis surat ke ayahnya. "Ayah, aku lapar. Tapi aku lebih lapar akan pengakuan. Tidak sebagai anak kecil, tapi sebagai pria dengan suara sendiri." Bayangkan, jenius dunia, pernah kelaparan, pernah ditolak, pernah meragukan dirinya sendiri. Tapi meski lapar, otaknya terus bekerja. Dalam 1 tahun saja, Mozart bisa menulis lebih dari 50 karya musik. Ia menulis di mana saja, di atas meja makan, di kereta kuda, bahkan di kamar kecil. Ia pernah menyelesaikan sebuah konser piano hanya dalam waktu 3 hari. Bayangkan, 3 hari. Dan musiknya tetap abadi. Tapi di balik segala penolakan dan kesepian itu, kehebatan Mozart tidak pernah redup. Di usia 14 tahun, ia ditantang oleh Vatikan untuk menyalin sebuah karya sakral bernama Miserere, karya Gregorio Allegri. Lagu suci yang tidak boleh ditulis ulang karena dianggap sangat sakral. Tapi Mozart kecil hanya mendengarnya 1 kali. Lalu malam itu, ia menuliskannya kembali dari ingatan. Sebuah keajaiban, seorang anak bisa mengingat komposisi kompleks yang berdurasi panjang hanya dengan 1 kali dengar. Inilah kehebatan Mozart yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Musik sudah menjadi bahasa ibunya. Ia tidak hanya membaca nada, ia mendengarnya dalam pikirannya. Seakan Tuhan sendiri yang berbisik di telinganya. Tapi, bahkan keajaiban sebesar itu tak selalu cukup untuk membuat hidupnya lebih mudah. Mozart akhirnya menikahi Constanze, bukan pilihan ayahnya, tapi cinta yang ia perjuangkan. Namun hidup tetap keras. Anak-anaknya meninggal satu persatu di usia muda. Ia kehilangan bayi yang belum sempat ia peluk. Tiap malam, ia menulis musik, dan kadang meneteskan air mata. Ketika ia menulis Requiem, musik kematian, ia tahu bahwa itu mungkin adalah Requiem untuk dirinya sendiri. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya terus bernyanyi. Tapi banyak yang bertanya, bagaimana mungkin Mozart dengan karya sehebat itu justru hidup miskin? Jawabannya tidak sederhana. Saat itu, musisi bergantung pada sistem patronase. Mereka harus bekerja untuk bangsawan atau gereja. Tapi Mozart memilih jalan lain. Ia ingin bebas. Ia ingin jadi komposer lepas, tanpa terikat siapapun. Sebuah langkah revolusioner, tapi berisiko besar. Ia sering ditolak, tak punya penghasilan tetap, dan harus mengandalkan konser atau murid privat. Dan ketika uang datang, ia juga tidak pandai menyimpannya. Mozart suka hidup mewah. Ia menyewa rumah besar, berpakaian ala bangsawan, berpesta. Namun ketika masa sulit datang, tidak ada tabungan untuk disandarkan. Yang lebih menyakitkan lagi, banyak dari karyanya yang kini dianggap mahakarya, dulu dianggap terlalu rumit. Orang-orang belum siap untuk musiknya. Ia lahir terlalu awal untuk dipahami zamannya. Dan di Wina, ia harus bersaing dengan musisi lain
yang lebih disukai penguasa, Mozart sering tersingkir. Bukan karena dia kalah dalam bakat, tapi karena dia kalah dalam politik. Akhir hidupnya sunyi, tubuhnya melemah, hutang menumpuk, dan hanya sedikit yang tahu bahwa jenius terbesar dunia sedang sekarat dalam kesendirian. Hari itu, 5 Desember 1791, Mozart menghembuskan napas terakhir. Usianya baru 35 tahun. Ia dimakamkan di kuburan umum tanpa tugu. Tanpa nama, tidak ada upacara megah. Hanya tanah dan keheningan. Kisah Mozart adalah cermin kehidupan. Bukan sekadar tentang kejeniusan, tapi tentang keberanian untuk setia pada suara hati. Meski dunia belum siap mendengar, dari kisahnya kita belajar bahwa bakat luar biasa butuh kerja keras dan disiplin. Mozart berlatih sepanjang hidupnya, menulis ratusan karya dalam keadaan apapun. Jangan takut melawan arus. Ia memilih kebebasan daripada kenyamanan dan membayar harga mahal untuk itu. Kadang dunia belum siap menerima keajaiban, tapi itu tak berarti keajaiban itu tidak nyata. Karya yang tulus akan hidup selamanya. Musiknya lahir dari hati, bukan dari keinginan untuk terkenal. Hidup bisa singkat, tapi warisan bisa abadi. Mozart wafat muda, tapi jiwanya terus hidup dalam setiap not musik yang kita dengar hari ini. Tiap kali sebuah konser klasik dimulai, nama Mozart hampir selalu disebut. Dari ruang konser mega hingga pelajaran musik anak-anak, warisannya terus mengalir. Mozart tidak pernah meminta dunia mengingat namanya. Ia hanya ingin menulis musik yang jujur. Dan justru karena itulah dunia tak bisa melupakannya. Hingga kini, Mozart dianggap sebagai salah satu komposer paling produktif sepanjang sejarah. Ia menulis lebih dari 600 karya, mulai dari musik gereja, opera, simfoni, sampai musik kamar. Semua tanpa teknologi, tanpa komputer. Hanya pena, tinta, dan kejeniusan. Musiknya tidak hanya dipelajari di sekolah musik, tapi juga digunakan dalam penelitian otak, karena dipercaya bisa meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Dunia medis menyebutnya The Mozart Effect. Mozart bukan hanya menulis musik, ia menulis jiwa manusia. Dan hingga hari ini, not-not yang ia tulis masih membuat dunia terdiam dalam keajaiban. Inilah kisah Wolfgang Amadeus Mozart, seorang pria yang hidup dalam kesederhanaan, tapi meninggalkan jejak dalam keabadian. Ia menangis lewat nada, dan mengubah air mata menjadi keajaiban abadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, komen, subscribe, dan share video ini agar banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.